Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, yaitu di chapter kedua. Pada minggu ketiga ini kita akan membahas materi informasi manajemen and teknologi arsitektur. Yang pertama itu manajemen informasi di tahun sekarang ini berbeda, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian arsitekturnya TI seperti apa, kemudian infrastruktur teknologinya seperti apa, kemudian layanan cloud, kemudian layanan virtual. Seperti itu. Nah, tujuannya nanti ini, tujuan di pembelajaran ini adalah kita mau mengidentifikasi tantangan manajemen ya saat ini, dan nanti akan kita mengevaluasi solusi yang nanti potensial atau yang paling jitu itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita akan mau recognize, itu mengenali peran arsitektur teknologi, dan nanti bagaimana nanti arsitektur memadu dan mengatur pertumbuhan dan pemeliharaannya nanti. Kemudian nanti gimana apakah mau dikembangkan, kemudian nanti maintenance-nya seperti apa. Kemudian mapping, nanti dipetakan fungsi berbagai jenis sistem informasi ke jenis dukungan yang dibutuhkan oleh operasi bisnis nanti, yang nantinya manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian nanti kita mau mempertimbangkan juga mengevaluasi solusi bagaimana kalau layanan cloud, dan kemudian layanan virtual. Nah, di sini ada studi kasus, contohnya di punya si McCartney ini kan dia membuat suatu koleksi. Dulu dia ini sebagai untuk perpustakaan ya, dia lebih ke musik multimedia lah dia. Nah, dulu dia bagaimana cara menyajikan lagu-lagu musik. Tentunya dia mengalami masalah dulu itu. Nah, dia di sini contohnya dia berbagai macam ya terjadi permasalahannya. Contohnya dia ada ini si pernah di kliennya juga si ini mengatakan bahwa lebih banyak fitur, mengharapkan di web dia ini lebih kaya fitur gitu. Kemudian supaya nanti orang nanti setelah mengakses webnya itu, di musiknya itu ada sesuatu hal yang baru gitu. Nah ada yang ngasih contoh, kalau dulu kan jukebook kok sekarang tuh banyak kayak sporty juga, ini lagi ngehit-ngehitnya sekarang sporty musik, salah satu pemutar musik ya. Nah, salah satu termasuk unik juga itu, kalau yang banyak sih aneka untuk pemutar musik, ada yang SoundCloud kita bisa dengan mendeteksi sebuah iramanya, kita tahu bahwa sesuatu lagu adalah lagu tertentu dengan hanya mengidentifikasi alunan musik. Bisa menggunakan SoundCloud. Nah, ini ada di sini jukebook. Ini salah satu pemutar yang unik pada zamannya itu, tapi sekarang udah banyak berubah, sekarang udah semakin canggih. Nah, tujuannya di sini penggemar dapat mendengar lagu lengkap. Kemudian dia juga bisa membeli, kemudian membuat suatu komentar di sana. Kemudian dia bisa juga mendownload, kemudian mendorong nanti mengharapkan nanti ada kunjungan kembali. Kemudian penggemar membuat halaman pribadi, custom profile di sana, playlist, nanti dia ada musik-musik apa yang sering suka didengarnya. Nah, berdasarkan fitur tersebut, apakah portal
punya dia ini paulcarney.com ini merupakan pesaing Facebook. Beda segmen sih, kalau di Facebook sih dia lebih ke social interaction. Kalau di punyanya si paulcarney.com ini dia lebih mengutamakan media sosial, ya Pak. Lebih media, lebih musik di situ. Nah, perdebatannya harus nih sini ada masalah nih ya. Satu media sosial bukan sini. McCartney 2011. Nih, contohnya seperti itu nih. Tadi si Jokebok tadi, kok sekarang lebih banyak ini sporty, lebih banyak, dan lain-lain juga lebih banyak itu. Cuman dia kan di sini lebih fokus bagaimana orang bisa mengkreat sebuah profil dia di situ, nanti dia bisa mendengar lagunya secara online gitu. Tapi sekarang lebih lebih fokus orang banyak mendengar lagu lewat YouTube. Nah, nanti bandingkan juga dengan YouTube bagaimana sih peluangnya di sana. Nah, kalau kita mau lihat di tahun 2010 sih, ini waktu materinya masih lama sih ini. Bagaimana informasi disimpan dan diatur. Nah, how to information to store and organize and to feed switch as capture, analyze and report. Di sini dia bagaimana nanti informasi disimpan, dikelola, diatur, kemudian bagaimana kita mengakses kembali kecepatannya itu apakah melambat atau apa, kemudian nanti dibuat sebuah analisis dan pelaporannya. Nah, itu. Kemudian ada lagi di sini dia mashup. Ini juga disebut sebagai mashup bisnis. Mashup bisnis ini dia menggabungkan data dari berbagai sumber, kemudian internal dan publik, kemudian menerbitkan hasil portal perusahaan dalam bentuk bisa dalam sebuah dashboard maupun dalam cloud simpanan. Kalau mashup ya, secara mashup. Nah, selanjutnya lagi kita mau lihat informasi manajemen ya di sini untuk meningkatkan kinerja. Informasi manajemen for high performance untuk meningkatkan kerja. Nah, tujuannya adalah dari manajemen informasi ini dia akan menerapkan sebuah arsitektur. Pertama kebijakan, kemudian prosedur teknologinya di sini ya. Kemudian yang direncanakan dengan baik, kemudian nanti untuk mendukung informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan secara efektif dan efisien di sini. Information the side of an organization di situ ya, efektif dan efisien. Nah, isunya di sini kan adalah isu of information access di sini. Bagaimana masalahnya adalah akses informasi di sini. Kemudian keamanan juga harus menangani degradasi di sini. Nah, keamanan ya, situ. Security must deal with information degradation and disorder. Nah, sini dia degradasi untuk bagaimana nanti kekacauan informasi di sini. Ya. Di mana orang tidak memahami apa arti data atau bagaimana data itu dapat berguna nih. Nah, di sini ya. Karena apa, informasi nanti akan diolah, dianalisis, kemudian dicari pola-polanya nanti sehingga bagaimana informasi ini menjadi bermanfaat baik oleh manajemennya maupun oleh orang yang menggunakannya. Nah, seperti itu. Nah, alasannya apa nih? Alasan disefisien. Kenapa nih alasan disefisien informasi? Nah, pertama itu
ada namanya silo data. Kemudian yang dua, data yang hilang atau dilewati. Kemudian format pengguna, ya, user first format, kayak apa, formatnya yang ndak baku lah kayaknya tuh. Kemudian yang format data tidak standar, non standar data format. Kemudian nih, bagaimana proses pemindahan data ke tujuannya, ke targetnya. Itu alasannya kenapa di sini dispesian informasi. Tapi yang pertama nih kita mau lihat di silo data di sini. Nah, di silo data apa sih sebenarnya silo data di sini? Kita mau lihat sebenarnya apa silo data itu. Data silo itu kalau secara konsep itu adalah dia kumpulan informasi deh dalam sebuah organisasi yang terisolasi, ya, dari dan tidak dapat diakses oleh bagian lain dari organisasi. Nah, jadi ada data-data yang terisolir di sana tuh. Ya, nah, ada definisi lain juga menyatakan bahwa kumpulan informasi dalam sebuah organisasi yang terisolasi dari dan tidak dapat diakses oleh bagian lain dari organisasinya. Kemudian menghapus data silos dapat membantu Anda mendapat informasi yang tepat, kemudian pada waktu yang tepat, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang baik. Dan ada dapat menghemat uang di sini juga ya, ngaruh ya data silos ini dengan mengurangi biaya penyimpanan untuk informasi yang duplikat. Nah, jadi kalau informasi yang sama tuh jangan disimpan di sana sini banyak tempat ya. Karena kalau dia datanya informasinya sama, kemudian tapi departemennya tuh berbeda-beda, alangkah baiknya tuh jangan disarankan ya jangan diduplikat. Ini terjadi ya, ini istilah itu namanya silos data. Nah, data silos ini biasa terjadi karena adanya data yang sama nih. Misalnya dia departemennya berbeda-beda di sini, masing-masingnya tidak dapat melihat data yang sama tersebut tersimpan di bagian-bagian yang lain, padahal data tadi itu sama. Contohnya dia misalnya departemennya kan punya cabang. Nah, tuh. Misalnya kalau di data centernya itu kan suatu kalau di toko dia mempunyai jenis produk. Nah, jenis produk ini kan misalnya satu sama, misalnya di toko di Siantan sana atau di tempat lain sama-sama mengakses TP data atau mengakses jenis produk yang sama. Nah, itu kan tidak perlu nanti dibuat lagi, diinput ada lagi di tempat yang berbeda-beda. Nah, itu kan sangat tidak efisien dan tidak disarankan seperti itu. Nah, kenapa data silos nih bisa terjadi? Di pertemuan ini saya lebih memfokuskan di information di sini. Di fokusnya terjadi penargetan data dan mengakses data dan pengolahan data. Nah, kenapa dan bagaimana data silos ini bisa terjadi seperti ini? Untuk pertama, karena ada beberapa hal di sana. Itu biasanya ada budaya perusahaan di sana tuh. Kemudian ada yang namanya juga struktur organisasi, kemudian teknologi. Nah, biasanya kalau di budaya perusahaan itu data silos antara satu departemen dengan lain juga, terutama di perusahaan yang besar kadang-kadang seperti itu. Kalau itu hal ini karena ada persaingan internal. Tetapi seringkali hal itu terjadi karena satu departemen melihat dirinya terpisah dari yang lain dan tidak mempertimbangkan di mana informasi harus dibagi. Nah, untuk dia, jadi dia memegang data tersendiri dia seperti itu. Kemudian yang satu lagi itu dia ada namanya tuh di struktur organisasi. Selain dari sebuah organisasi secara khusus, dia bekerja untuk mengintegrasikan departemen yang berbeda di sini, maka akan sangat mudah untuk membangun lapisan hierarki manajemen yang dapat menghalangi dari departemen informasi berbagi informasi ini ya.
Nah, kemudian dengan adanya lapisan hierarki, kemudian dari atas sampai ke bawah sampai staf semua bagian-bagiannya, ini akhirnya menjadi penyebab sulit untuk mendapatkan data antar satu departemen dengan departemen yang lain, gitu, ya. Itu masih membahas tentang data silos. Kemudian lebih satu lagi itu namanya pengaruh teknologi juga ngaruh itu. Nah, ini bisa bagi departemen yang berbeda untuk menggunakan teknologi yang berbeda. Itu biasa, itu misalnya di tempat A dia menggunakan database B, di tempat C, nah, jadi multi aplikasi, tidak terintegrasi secara terpusat. Nah, contohnya di sini misalnya kalau ada juga yang menjual menggunakan tool-tool yang sudah tersedia, contohnya Salesforce, namun tim pemasaran tidak memiliki tool ini, dan jadi kan pasti datanya terisolasi. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kalau ini loss bypass data, itu data yang hilang atau dilewati tadi itu, kalau dia memiliki aplikasi yang berbeda, ya jelas datanya pasti terisolasi, ya, seperti itu. Nah, kemudian formatnya juga bermacam ragam, kemudian tidak standar kan, departemen A lain formatnya, kemudian departemen B lain. Nah, kemudian target yang tidak tahu nanti dipindahkan yang mana menjadi induk dari sebuah sistem yang seperti itu, ya. Nah, itu. Nah, di sini ada gambar gimana memiliki kemampuan untuk bertukar data dengan sistem informasi sehingga membuat koordinasi dan komunikasi tepat waktu antar fungsi departemen menjadi sulit. Di sini ada yang namanya source silosnya, kemudian si sumbernya, kemudian operation silos, customer silos, nanti di situ bagaimana sales, fulfillment, billingnya, supportnya, di situ. Kalau dia terpisah-pisah di sana, makanya terbagi-bagi. Nah, ini akan rumit. Maka hal-hal seperti ini yang harus akan digeserkan atau dihilangkan kondisi seperti ini. Kalau tadi banyak hal yang dirugikan. Pertama, data itu tidak sama, dan biasanya data itu akan terisolasi, yang tertinggal. Nah, ada faktor yang driving the shift from the silos to sharing and collaboration ini, karena faktor mendorong pergeseran dari silos berbagai kolaborasi, ya. Sekarang ini kan tidak mesti seperti itu lagi. Semua manajemen itu ingin datanya terpantau secara terpusat, ya, untuk memudah mengontrol kinerja bisnisnya di situ. Dan bahkan tenaga kerjanya bisa bekerja dengan secara mobile. Dan misalnya di data ini juga, menurut data ini dia mengestimate sekitar 62%. Banyak tenaga kerja itu dia tidak dalam kantor, tapi tersebar di berbagai titik. Nah, itu kan harus bagaimana di berbagai titik itu mereka itu saling terintegrasi dalam sebuah sistem, biarpun di mana-mana saja. Itu kan salah satu mengefisienkan. Kalau tadi kan mengefisienkan. Kemudian mobility driven consumerization, bagaimana dia lebih fokuskan ke konsumerisasi sana tuh. Mungkin banyak solusi kolaborasi misalnya seperti cloud yang mudah untuk berkolaborasi dan berbagi dari mana saja, seperti itu. Jadi kita bisa membuat sebuah cloud untuk menyimpankan, nanti semua boleh mengakses di data tersebut. Karena satu lagi dia mendorong geserkannya serta silos itu menggunakan prinsip any apa saja sih, any saja. Ada kebutuhan yang meningkat untuk menghubungkan
dimanapun ya, menghubungkan kita di mana saja berada di sini. There's any that's growing need to connect anybody and anytime anywhere on any device. Berarti kita di mana saja kita saling terhubung. Kok kita di mana-mana, kapan saja, di mana saja, apa kita semua berkonek dengan sebuah device seperti itu ya. Ini juga when is a file to problem maybe at the architecture